Kalau yang nanam padinya, yang nyawahnya nggak punya modal, bangkrut, nggak akan kuat. Nyedot air dari bawah, pakai mesin, pakai BBM, cari solarnya susah. Gitu, bangkrut. Obat sekarang harus 2 hari sekali. Karena apa? Nggak bisa hanya pakai organik, karena serangannya hok. Oh, nggak akan kuat kalau hanya organik. Harus pakai pestisida, pada akhirnya terpaksa. Kenapa? Agar bisa bertahan. Karena kalau dianggap stadiumnya udah stadium 4 akut. Nah, kemudian harus dijagain siang malam. Malam-malam pas purnama, pas malam harus disemprot. Karena kalau siang nggak kuat. Pertanyaannya, pernah nggak sih ada PPL datang ke sini? Nggak pernah. Pernah sih ada petugas dari dinas pertanian ngeliat? Nggak pernah. Nggak ada. Cuek aja. Padahal ini bagian dari mempertahankan ketahanan pangan, biar saya bisa nyumbang 10 ton, 20 ton bagi ketersediaan pangan nasional. Kenapa seperti itu? Ya kita biasa. Di kita ini keluhan petani jarang ada yang menangani. Giliran petani berasnya, padinya mahal, ribut kita semua impor. Itulah kebiasaan kita. Kenapa? Nasib petani itu nggak pernah diperhatikan, karena petani mah ikhlas ini. Nah, untuk itu mari kita semua mulai sekarang punya kesadaran. Apalagi ya gimana produksi gabah kita nggak terus menurun. Satu, ya kan, benihnya itu benih yang sudah buyutnya baru ditanam, masih ditanam. Gimana? 2, dapetin pupuk agak susah. 3, obat-obatan mahal. 4, biaya produksi nih, yang bajak, yang nyiangi, ya kan, yang babat, semuanya sudah agak mahal. Apalagi di tempat sini, udah mahal. Ibu-ibu yang ngarambet dari pagi jam 7 sampai jam 12, di sini udah berapa? 80.000. Gimana? Mahal, Pak. Nah, kemudian apalagi? Coba lihat deh. Tanah-tanah tuh, mulai Bekasi, Rawang, Jakarta, gitu-gituan gitu loh. Tanah-tanah sekarang masiflah pembangunan pemukiman. Gitu loh. Pemukiman di tanah-tanah warga terus nggak pernah berhenti. Gimana? Kenapa? Tata ruang kita salah. Setelah itu apalagi ngeevaluasi tata ruang, susahnya luar biasa. Saya ketika jadi bupati ngeevaluasi tata ruang, pengen ada perubahan ruangan hijaunya diberesin 5 tahun sampai sekarang nggak kelar-kelar. Kenapa? Lama di provinsinya, muternya luar biasa. Ini negeri ampun. Nah, inilah yang terjadi. Untuk itu sekarang kita komitmen deh. Sawah harus tetap sawah dong, jangan dirubah-rubah. Petani lindungi dong, asuransikan, jamin kehidupannya, kasih spirit. Yang berikutnya, negara intervensi dong. Gabah rakyat beli dong. Nah, sekarang gimana gabah rakyat dibeli? Mau belinya siapa? Gabah rakyat dibeli Bulognya beli pakai dana bank. Banknya pinjaman konvensional, bukan pinjaman subsidi. Ya kagak kuat. Ini Bulognya jadi banyak itu tunggakannya. Nah, akhirnya likuiditas ininya terbatas. Jadi ke depan bagaimana? Ke depan kita terus dorong Pak Jokowi punya kebijakan infrastruktur pertanian tingkatin. 2, pupuk sediain dong, gampang aksesnya gitu loh. Yang ketiga, nih produksi bantuin alat pertanian, traktor, mesin pompa air, ya kan. Terus kemudian berbagai kelengkapan pertanian lainnya, semprotan, turunin ke petani. Tapi yang terimanya jangan itu juga. Nanti terima hanya ketua kelompoknya saja, petaninya nggak kebagian, ribut lagi, ya kan. Setelah itu apa lagi? Nah, kalau ada serangan hama, coba insinyurnya, ahli-ahli pertaniannya turunin di desa, ngasih rekomendasi, ini masalahnya ini, masalahnya ini, masalahnya ini, masalahnya ini, selesaikan.
Nah, berikutnya apa lagi? Kurikulum pendidikan di sekolah kembalikan ke basis pertanian bagi daerah-daerah yang basis pertanian. Yang industri basis industri, biar anak-anak sekolah pada ke sawah. Sekarang nggak ada anak sekolah ke sawah. Nggak ada tuh anak sekolah keliling pematang sawah, nggak ada. Wah, semuanya laptop, HP, motor. Emang bisa nanam tuh padi di gadget? Nggak bisa. Nah, yang berikutnya, kalau lagi panen, sudah deh produksi gabah raya tuh beli sama negara. Beli, simpan oleh negara. Nanti disimpannya diatur. Ada di desa harus ada lumbung lagi, leit lagi. Di kampung ada lumbung lagi, leit lagi. Di RT ada lumbung leit lagi. Sebar sesuai dengan kebutuhan tingkat warga di setiap daerah. Kalau daerah ini per tahun butuh 100 ton, di daerah itu simpan 100 ton. Daerah ini butuh 50 ton, daerah itu butuh 50 ton. Semua tersistem dengan baik. Kan pemerintah punya Babinsa, Babin Kaptimas, itu gampang kontrolnya. Beli seluruh produksi gabah warga. Nah, ya kan? Nah, kalau sudah situ, petani semangat dong. Ya kan, kalau jual gabah misalnya 650, 700, apalagi sekarang bisa 800. Kita semangat nanam padi, siang malam juga nungguin. Tapi kalau harga gabahnya 350, 400, bangkrut Pak, rugi. Ya, udah semangat. Nah, yang terakhir nih urusan beras. Beras itu akan menjadi gula karena salah tata kelola. Satu, padinya itu kadar air dan pestisidanya tinggi. Baru dijemur langsung dimakan, itu pasti kadar gulanya tinggi. Yang kedua, cara masaknya. Dicuci dulu, kata orang Sunda digigihan. Kemudian baru disepan, diakel. Begitu. Sekarang kita dicuci, masukin magicom, setrum. Gimana nggak gulanya tinggi? Setelah itu habis makan tidur, ya gulanya tinggi, ya kan? Jadi yang bagus bagaimana? Benerin cara masak berasnya. Beras yang dipakainya jangan beras baru karena kadar gula tinggi. Setelah itu jumlahnya jangan terlalu banyak. Setelah itu bergerak. Nah, kalau tukang nyangkul habis makan di saung nyangkul, kebakar lagi kalorinya, nggak ada masalah. Yang bermasalah siapa? Nih, tukang kamera habis makan terus tidur, itu bermasalah. Pasti jadi gula. Oke? Semangat. Karena beras itu disebutnya Nyai Pohaci. Padi itu Nyai Pohaci, lambang dari apa? Kelembutan. Perlakukanlah padi sebagaimana engkau memperlakukan anak dan istrimu. Di situ akan dapat keberkahan. Saya buktikan ya. Di tempat ini banyak orang yang nyawahnya hanya 1/4 hektar. 1/4 hektar itu setara dengan 2.500 meter. Dari dulu sampai sekarang anaknya bisa sekolah, rumahnya bagus, sawahnya nggak dijual. Yang bisnis-bisnis tuh, yang pelihara kandang bebek, pelihara kandang ayam, merubah tata ruang sawah menjadi peternakan, lalat di mana-mana, nggak peduli tetangga. Apa yang terjadi? Ada bangkrut, sawahnya juga dijual. Ingat, melihara padi bukan hanya keuntungan, jauhlah kalau dari untungan dari padi mah, tapi keberkahan. Keberkahan dampaknya apa? Sawahnya utuh, tidak jual, anak-anaknya pada sekolah dan pada soleh. Itulah berkah dari nanam padi. Saya adalah orang yang mencintai padi. Saya ditawarin nanam apapun nggak mau. Saya mah pengen tetap padi. Karena padi sawah bukan hanya sekedar sarana produksi, tetapi sarana rekreasi. Biar tidak stres. Stres gimana? Kalau harga gabah 300.000 ya stres.